Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi ya di titik balik perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David R. Hawkins. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bang Aswar, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin yang kemarin ya. Sekarang sudah yang April ke-23. April 23. Bahwa pengaruh pemikiran-pemikiran dan perasaan itu di dalam dunia literatur disebut hukum karma. Hukum karma. Dan kalau karma itu kan ya berarti kita mendapatkan apa yang kita mendapatkan apa yang kita berikan, atau apa yang kita berikan itu yang kita dapatkan, gitu. Itu hukum karma. Dan di sini berarti kan kita lihat hukum karma itu bisa bukan sesuatu yang material kan. Efeknya itu yang materi. Yang non materinya kan berarti pemikiran-pemikiran dan perasaan. Dan sebenarnya yang hukum karma itu kalau kita menggunakan model yang kita buat, karma dari konteks. Lalu karma dari konteks ini dia menjadi perasaan. Perasaan. Nah, perasaan inilah yang kemudian itu mendorong, menguasai orang gitu. Orang kan digerakkan oleh perasaannya. Dan perasaan itu buah dari konteks aku gitu. Buah dari konteks aku. Dan itu nanti akan terlihat bahwa ada karma konteks aku. Misalnya, meskipun sudah 500, kalau masih ada karma konteks aku level 1-nya, maka nanti dia akan kembali memperagakan karma konteks level 1 gitu. Karma konteks level 1. Di mana karma konteks level 1 itu kan aku orang. Aku orang. Dan kalau sudah aku orang itu, maka sebenarnya aku itu kan berarti tinggal darah sama bahasa kan. Kalau darah itu berarti tubuh secara fisik. Kalau bahasa itu kan tubuh secara sosial ya. Misalnya dia orang Muna itu karena bahasa Muna ya. Artinya darah itu sudah punya cara hidup, sudah punya budaya. Nah, itu bahasa. Dia sudah punya bahasa.
Hanya itu. Makanya kemudian kalau ada masalah, yang diperiksa pasti hanya darah dan bahasanya. Kalau darah itu berarti ya urusannya dokter. Kalau terkait jiwa berarti psikiater. Yang diperiksa darah. Atau kalau dia uh, bahasa itu berarti larinya ke psikolog misalnya. Ke psikolog. Hanya itu masalahnya. Dan kalau itu statusnya aku itu hanya orang, maka yang terjadi itu misalnya kita lihat kategori-kategori yang sudah ada orang kaya, ada orang miskin gitu ya. Ada orang sakit. Hanya seperti itu pengkategoriannya. Tetapi kalau aku level 2, yang bermasalah itu hanya orangnya. Kalau orangnya itu bermasalah, akunya itu dia nggak bisa hadir di alam orang atau nggak bisa hadir utuh di alam orang. Kalau uh, apa namanya akunya itu level 2. Jadi dari situ berarti kan kita bisa buat kategori bahwa ada konteks orang, ada konteks orang, ada konteks aku gitu. Kalau konteks aku kan ada 3, level 1, level 2, level 3. Kalau konteks orang itu dia ada tubuh, ya. Surat Al-Alaq itu dia dari darah gitu kan. Ada tubuh dan ada bahasa. Ada bahasa. Dan antara tubuh dan bahasa itu dia saling terkait. Bahasa itu mempengaruhi darah dan darah itu bisa mempengaruhi cara berbahasa. Misalnya orang darah tinggi itu kan suaranya bisa teriak-teriak gitu. Bahasanya itu sudah mengandung darah. Seperti itu. Cuman kan itu orang gitu ya. Kalau konteks akunya dia konteks aku ada aku level 1 itu memang aku itu hanya orang. Tapi kalau sudah level 2 aku itu tidak hanya orang. Bahkan di level 2 ini orang itu hanya sarungnya aku gitu. Jadi sarungnya aku itu ya darah sama bahasa. Sarungnya aku itu hanya darah sama bahasa. Nanti itu yang bermasalah itu yang mana? Bisa darah, bisa bahasa. Dan itu dengan kesadaran konteks orang itu bisa pulih sebenarnya. Kan tidak ada masalah pada orang itu yang nggak bisa pulih kan? Kecuali mati. Kecuali mati. Hanya saja kita belum tahu caranya. Sebenarnya kalau mau apa ya, konteks pemulihan itu begini. Misalnya ada orang yang bermasalah. Nanti kita tinggal ukur. Kita harus mengambil orang yang kita anggap normal. Lalu dari orang yang normal tadi ke orang yang katakan bermasalah itu selisihnya apa? Ya kita selisih. Lalu kemudian tinggal dievolusikan sebenarnya. Nah itu mengevolusikannya itu paling cepat lewat konteks kesadaran. Paling cepatnya seperti itu. Yang penting kita sudah tahu ukuran normalnya orang itu seperti apa. Lalu seberapa jauh selisih yang normal ini dengan yang kita anggap itu terlambat
Ya udah tinggal dievolusikan. Dan pengevolusiannya itu memang lebih cepat. Kalau dengan materi itu lambat. Lambat. Misalnya hanya dengan vitamin gitu kan lambat. Itu hanya untuk organ. Kan yang perlu dievolusikan ini kan jiwanya. Jiwanya. Jadi biar akunya itu, kalau aku itu dia dasarnya memang ilahiyah. Biar aku yang ilahiyah ini bisa hadir pada kemanusiaannya. Kan seperti itu. Jadi persoalannya itu adalah aku yang ilahiyah ini belum bisa hadir utuh dalam kemanusiaan. Kan itu aja gitu. Sementara kalau dia aku itu hanya orang, maka persoalannya adalah ada satu orang yang itu tidak sama dengan kebanyakan orang. Kan kalau aku orang itu, maka yang banyak itu menjadi pengukur bagi yang satu gitu, bagi individu. Mulai ada kategori-kategori nggak normal, karena normalnya itu seperti orang banyak. Ya kan? Yang normal itu seperti orang banyak. Pada ya itu ada benarnya, tetapi yang paling basic itu sebenarnya biar keilahian, biar aku itu bisa hadir dalam kemanusiaannya. Kemanusiaan itu entah orang banyak, entah orang satu, tetap itu kan kemanusiaan. Jadi perjuangannya itu biar aku yang ilahiyah tadi bisa utuh hadir pada kemanusiaannya. Kemanusiaannya ya individu maupun sosial, itu kan kemanusiaan itu. Tapi yang di situ yang harus dilihat, yang harus difokuskan tuh biar aku yang ilahi ini bisa hadir pada kemanusiaan. Jadi yang kita lihat itu potensi dari aku ilahiyah. Kan eman, kan yang rugi kemanusiaan kalau sampai ada aku yang ilahi itu tidak hadir utuh. Harusnya kan kalau dengan hadirnya yang satu yang ilahi ini, ada tambahan kekuatan. Gara-gara nggak bisa hadir utuh, kan rugi kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alam manusia kita ini jadi sepi, jadi kurang bercahaya karena ada satu aku ilahiyah, ada konteks aku ilahiyah yang nggak bisa tampil gitu. Kan yang rugi masyarakat, yang rugi masyarakat bukan hanya keluarga gitu. Masalahnya kadang-kadang itu yang rugi itu dianggap hanya orang itu sendiri atau hanya keluarganya. Padahal tuh yang rugi semua karena ada satu aku konteks aku ilahiyah yang tidak hadir dalam kemanusiaan. Coba kalau dia hadir, kita nggak tahu dia membawa karunia apa untuk kemanusiaannya, gitu. Ya kan? Jadi mestinya sekolah atau apapun lah melihat anak didiknya itu seperti itu. Ini ada aku ilahiyah yang tidak bisa tampil. Kalau dia tampil nih kita nggak tahu potensi ilahiyah apa yang akan dia persembahkan gitu kepada kemanusiaannya. Jangan dianggap orang sakit. Lalu kemudian tuh kita hanya melihat ini orang sakit, ya udah kita karantina aja dia. Wah itu kan keliru. Merendahkan akunya itu. Merendahkan konteks aku gitu. Jadi yang perlu kita lihat itu konteks aku ini nih, dia berpotensi ilahiyah gitu. Atau konteks akunya ini ilahiyah. Nah itu potensi ilahiyahnya itu nanti akan dia persembahkan kepada kemanusiaan. Hanya saja sekarang potensi itu belum mampu dia persembahkan. Karena misalnya ada masalah pada darah, ada masalah pada bahasanya gitu kan. Jadi
Yang menyembuhkan itu sebenarnya potensi keilahiannya. Jadi kita nggak usah takut ada masalah yang nggak bisa. Enggak, kata Tuhan itu, semua masalah bisa dipulihkan. Asalkan dia bisa dilihat benar bahwa dia itu membawa potensi keilahian. Membawa potensi keilahian. Jangan dianggap langsung orang sakit. Itu juga kemarin yang saya sampaikan ke paman saya yang anaknya itu mengalami gangguan mental. Nah, 3 bulan dibawa ke RSJ, enggak usah. Lihat saja bahwa, kalau perlu satu kampung gitu, lihat bahwa konteks ilahiyah anak ini tidak bisa dipersembahkan ke kita gitu. Kan yang rugi kita. Yang rugi kita. Bahwa konteks ilahiyahnya belum bisa dia persembahkan. Maka itu kemudian penyembuhannya adalah selalu lihat anak itu dari konteks keilahiannya. Konteks keilahiannya itulah yang menyembuhkan gitu. Konteks keilahian yang menyembuhkan. Itu cara pandang pertamanya gitu. Jadi yang menyembuhkan itu konteks keilahian. Yang itu kita harapkan hadir gitu untuk kita manusia gitu. Ya itu yang paling pokok. Jangan lihat orang, tapi lihat dulu konteks keakuannya gitu. Nah, konteks keakuannya itu kan yang bersifat spirit, yang bersifat ilahiyah. Ya kan? Nah, itu yang harus dilihat. Contohnya kan? Misalnya, yang paling penting itu dibedain dulu konteks orangnya dan konteks akunya gitu. Yang ilahiyah itu aku. Aku. Karena aku, rasa aku itu kan, itu sesuatu yang bersifat spirit. Itu bukan badan itu. Bukan suku aku itu. Dia memang ruh. Ruh ilahiyah gitu. Tapi memang bisa jadi orang memahami konteks aku itu sebagai dia hanya orang. Nah, itu ya itu perjalanan, berarti kan yang dibutuhkan itu adalah pengakuan. Pengakuan pada konteks keakuan itu sebagai yang ilahi. Ya. Jadi yang harus dibedakan ada keakuan, ada keorangan. Ada keakuan, ada keorangan. Jadi yang kesembuhan yang paling besar itu kan konteks keakuan itu kan, konteks keilahian itu kan yang menyembuhkan kan. Kalau mau kita lihat itu spirit, nanti dia akan menyembuhkan kebodohan, nanti akan menyembuhkan organ, kan begitu. Nanti dia konteks keilahian itulah yang akan menyembuhkan ekonomi, karena konteks keilahian itu kan nanti yang akan membandingkan antara jadi konteks keilahian itu yang mengukur, oh ini kok banyak kesusahan ya. Kalau saldonya 10 juta, oh ini enggak ideal nih. Maka konteks keilahian itu yang sudah mengukur kondisi kemanusiaannya, yang akan berjuang untuk membawa manusia ini ke level saldo berikutnya. Jadi di situ konteks keilahian itu bukan untuk mendapatkan uang, tapi dia memberikan ke orang, membawa orang itu biar kondisinya itu tidak jauh berbeda dengan kondisi keilahiannya kan. Seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Muna namanya kasumpui gitu. Kasumpui itu semua masalah itu harus atau hanya perlu dibawa kepada konteks keilahian. Jadi konteks keilahian sebagai pengukur dari setiap kondisi. Nah gitu kan. Seperti itu.
Seperti itu dia. Jadi konteks keilahian sebagai pengukur. Sebagai pengukur bagi kondisi kemanusiaan. Seperti itu. Itu yang paling pokok gitu. Masalahnya kadang-kadang itu orang lain yang dijadikan pengukur. Wah, itu berat. Orang lain yang dijadikan pengukur bagi orang lain. Nah, itu akhirnya terjadi strata sosial. Akhirnya orang tumbuh harus mengejar orang lain. Wah, itu berat. Itu berat. Gitu. Sering saya lakukan. Jangan. Jadi konteks keilahianlah yang menjadi pengukur bagi kemanusiaan. Itu namanya kasumpui kalau bahasa di kampung. Itu harus benar. Kalau tidak benar nanti tambah sakit. Kasumpui gitu. Kalau bahasa Munanya gitu. Kasumpui itu artinya semua keadaan diukur pada konteks keilahiannya. Oh, dia hanya kurang ini kok dari konteks keilahian. Maka yang kemudian tuh yang lain itu konteks keilahian harus memperlihatkan konteksnya itu segini loh. Bisa nggak kamu naik lagi separuh sini? Progresif, progresif gitu. Hanya gitu aja kok. Hanya gitu. Salah cara mendidiknya. Karena kita mendidik orang tidak menganggap bahwa anak ini sebenarnya itu punya konteks keilahian, maka dia harus dipapari oleh konteks keilahian terus-menerus. Seperti itu. Jangan dibanding, nggak mau memang kalau dia. Itu yang paling penting gitu. Jadi diukurnya dari konteks keilahiannya. Nah, pada akhirnya itu akan mengevolusikan konteks keakuannya kan. Karena memang anak-anak itu mereka di awal-awal itu konteks keilahiannya itu masih disangkal. Yang hidup itu baru konteks keorangannya gitu, konteks keegoan. Nah, yang dewasa yang harusnya mengajak, ayo kembali, ayo akui konteks keilahian. Konteks keilahian itu gini, diperlihatkan konteks keilahian itu. Sehingga nanti kalau konteks keilahiannya muncul, kemanusiaannya sembuh. Disumpui itu gitu. Dan setiap orang itu berbeda. Tantangan dia, karma dia untuk mengakui konteks keilahiannya. Dia berbeda. Dia berbeda. Jadi sebenarnya yang bikin nggak sembuh itu adalah penyangkalan pada konteks keilahiannya. Allah sebagai penyembuh, apa itu Asmaul Husnanya, Mas? Allah sebagai penyembuh. Syafi, Syifa itu artinya disumpui kalau bahasa Munafik. Asifa itu artinya kasumpui kalau bahasa Munafik. Bawa saja dia ke katokannya gitu. Bawa dia, disumpui itu dia dijemput. Dijemput untuk dibawa kepada keilahiannya. Jemput aja kalau bisa. Jadi pengasuhan itu artinya jemput. Dijemput agar dibawa pada konteks keilahian. Karena kenapa?
Karena anak-anak itu atau orang tua pun kalau belum sampai pada mengakui keilahiannya berarti masih konteks keorangan. Disumpui itu dijemput. Nah, harusnya keluarga, sekolah, apapun lah, itu dia menjalankan fungsi menjemput agar lebih cepat ke konteks keilahiannya. Dijemput untuk didudukan pada konteks keilahiannya. Gitu. Oh, itu langsung sembuh. Tapi progresif itu. Karena kan hari ini dijemput sampai sini dia naik. Besok dijemput progresif kan. Dijemput. Kadang-kadang dengan tingkahnya jadi orang nggak jemput itu. Oh, konteks keilahian nggak bisa dijelaskan pada anak-anak. Makanya harus disumpui gitu. Jadi konteks keilahiannya orang tua itu membersamai konteks keegoan anak-anak. Itu namanya kasumpui. Hari demi hari. Masa kok hidup 20 tahun bersama ndak sembuh? Ya kan? Asifa itu kasumpui itu sembuh dia karena dijemput oleh konteks keilahiannya. Tumbuh. Tetap tumbuh. Jadi istilah jelasnya kurang kasih sayang, kurang keilahian. Bukan banget bilang. Seperti itu. Jadi orang tua itu harus bisa ya mensumpui itu. Harus bisa mempercepat ya proses. Jadi sebenarnya itu gini, kesembuhan anak-anak itu berbanding lurus dengan kekuatan keilahian yang membersamai anak itu. Ya kan? Berbanding lurus. Karena statusnya ini orang tua itu yang mensumpui, sementara anak itu yang disumpui gitu. Yang mensumpui dan yang disumpui. Makanya kemudian tuh yang aktif itu harusnya konteks keilahian orang tua. Seperti itu. Oh, itu kasumpu itu mahal dia. Kalau di kampung itu dan tidak semua orang mampu. Tapi kalau ketemu jadi itu. Jadi kayak semacam menemukan apa ya? Sepasang gitu dia. Sepasang. Tapi dengan peta kesadaran tuh kita bisa bawa aja ke sini dulu. Bahwa disumpui dari konteks kan kita sudah petain. Oh, berarti kalau mensumpui itu harus dari konteks minimal level 2 gitu. Minimal level 2. Kalau level 3 itu udah lebih cepat lagi gitu. Seperti itu. Itu saya kira yang dilakukan Nabi gitu kan. Jadi pemimpin itu memang harusnya itu memindahkan konteks aku menjadi dari konteks aku level 1 ke level 3 minimal. Dengan begitu akan terjadi proses shifting kondisi pada kemanusiaan. Nah, pemimpin tuh harus dua-duanya. Konteks aku dipindahkan, konteks orang dipindahkan. Wah, itu baru pemimpin. Itu baru pemimpin. Dia yang mensumpui gitu. Dia yang mensumpui. Itu bahasa di kampung. Kalau kita sakit itu, sakit keras, nggak usah dicarikan. Cari saja yang mampu mensumpui. Gitu. Kau mampu sumpui ini, itu dukunnya nanti dia, oh, mampu saya. Ya sudah, situ. Kayak sepupu saya tadi yang saya ceritakan, anak paman saya, ini nggak usah dibawa kemana-mana, nanti biar saya aja yang sumpui gitu. Udah, nanti berapa kali ketemu gitu. Satu kali ketemu dia udah tidak agresif.
Sudah tidak dipasung lagi gitu. Nanti berapa kali disumpui, nanti dia akan sampai di tingkat normalnya. Nah, itu yang hilang dalam dunia penyembuhan gitu. Bukan disumpui tapi dicoba-cobakan. Coba ini, coba ini. Waduh. Jadi hanya percobaan gitu. Percobaan demi percobaan. Coba terapkan kurikulum merdeka, salah. Coba terapkan kurikulum tidak merdeka, tambah salah. Kan kayak gitu doang kan. Nah, itu berarti tidak ada orang tua di situ. Orang tua itulah yang tahu katoka gitu. Oh, ini dia harus dibawa ke sini gitu. Seperti itu. Jadi peradaban kita itu adalah peradaban yang tidak punya orang tua. Jadi ada masalah semua statusnya coba-coba. Hanya dicoba-coba. Dicoba ini nggak mampan, dicoba lagi yang sana nggak mampan. Seperti itu. Ya, jadi gunanya anak itu bersama kita itu biar disumpui. Bisa. Bahkan dulu pernah dicoba, saya dicoba pada salah satu pasien rumah sakit jiwa sudah 15 tahun. 15 tahun di rumah sakit jiwa. Dititipkan ke pondok baru kita praktek. Hanya 15 kali pertemuan lebih ganteng dia dari saya. Karena disumpui gitu. Jadi kita tidak menyembuhkan. Konteks keilahianlah yang memulihkan. Jadi bisa dikatakan itu masalah itu hanya suatu pengingkaran, suatu posisi pengingkaran pada konteks keilahian. Yang orang tua itu yang harus tahu, oh anak ini mengingkari konteks keilahian apa. Ada fenomena di kampung itu banyak anak-anak itu yang belum bisa bicara gitu. Itu kan berarti mengingkari konteks keilahian mutakaliman itu. Mutakaliman itu yang bisa bicara, yang mampu berkata-kata, gitu. Yang mampu berkalam. Nah, itu kan teringkari keilahian. Nah, itu berarti yang harus disumpui dengan itu. Harusnya itu memang kalau ya anak-anak yang bermasalah itu memang itu tanggung jawab orang tua, berarti anak itu tidak disumpui gitu. Tidak disumpui. Itu konsep kebudayaan tuh kasumpui sebenarnya. Di situ memang membutuhkan cukup satu orang tua. Kayak masyarakat Arab tuh dulu disumpui sama Nabi sembuh semua. Ya. Tapi ini sama nenek itu bisa nggak banget? Bisa. Asalkan itu dia tahu bahwa oh keilahiannya itu gini gitu. Biar seperti itu. Nah, ini kan metode psikoterapi ini masih belum jelas ini sebenarnya. Pengobatan sekarang itu kan masih semua masih dalam taraf itu bukan katoka. Masih taraf ya, penelitian yang berkelanjutan. Belum ketemu sebenarnya. Belum ketemu katoka dasarnya menjadi orang apa. Ya, masih evolusi. Sumpui namanya. Wah, itu sumpui itu dijemput, diantarkan, nah gitu, diantarkan, harus diantarkan pada kondisi katokannya gitu. Nah, mampu nggak mengantarkan? Kalau bahas sekarang mentoring, itu mentoring itu kan diantarkan dia. Disumpui itu sebenarnya itu jemput antar. Sumpui itu jemput antar. Nah, itu kan jemput antar. From to, dari sini ke sini gitu. Jadi dia udah tahu ukuran kesembuhan tuh di sini.
dijemput tapi dia di sana gitu. Harus dijemput itu. Harus dijemput. Bayangin kalau semua guru sekolah begitu. Cerdas semua. Karena anak-anak itu bisa dijemput antar. Seperti duduknya gurunya. Kan begitu. Diantar sampai di makom guru itu. Itu sumpui begitu. Disumpui. Ini juga kalau dibalik nggak bisa ya, Bang. Nggak bisa. Jemput. Nggak bisa. Jemput antar. Jangan digojekin. Wah. Antar jemput ya. Yang transendensi kan, mentoring transendensi, jemput antar. Dia dari sana, ya udah jemput dari sana gitu. Jangan pakai ukurannya yang lain. Jemput antar itu sulit itu. Karena dia semakin jauh semakin lama itu. Makanya kalau kita baca orang-orang itu, kita baca cerita-cerita kayak Sunan Kalijaga itu, selain mengajar secara, mereka malam-malam itu juga memperkuat daya batin mereka untuk jemput antar murid-muridnya itu. Itu beratnya gitu. Seperti itu. Kalau dibersamai itu kurang tepat. Yang tepat itu jemput antar. Kalau bersamai di posisi dia lambat itu. Jadinya awalnya satu jadi dua gitu. Kalau jemput antar itu dia harus turun, lalu dia harus antarkan kembali. Itu di kampung juga begitu. Mayat itu bisa jemput antar dia. Misalnya meninggal, itu ada para imam itu bertugas, ini harus diantarkan. Ada begitunya di kampung. Yang sudah meninggal pun itu dijemput, diantar gitu. Ditempatkan ya. Ada tradisi ilaulahnya begitu. Dijemput dari keadaan, katakanlah dia masih belum ilaulah sampai ilaulah. Itu ada tradisi begitu di kampung. Ada ratibnya itu. Namanya ratibu gitu. Dijemput antar itu. Jadi kalau dibersamai itu kurang kuat. Karena untuk menjemput itu membutuhkan pengetahuan loh, dia di sana gitu. Untuk mengantar berarti juga harus membutuhkan pengetahuan. Bagaimana naik dari sana ke titik yang dituju gitu. Seperti itu. Ada pengaruh nggak dengan bully sama sumpui? Oh iya. Ada pengaruh. Itu yang paling penting ya. Jadi jemput antar. Kalau di kota enggak, pokoknya jalan sendiri sana katanya. Ya kan? Disemayamkan. Ya, disemayamkan ya, bisa disemayamkan itu, bersemayam. Ya. Jemput antar. Itu ya ilmu yang hilang dalam kondisi kita hari-hari ini. Mestinya, makanya belajar itu, misalnya belajar kekayaan pada orang yang sudah kaya gitu. Karena dia tahu, dia sudah mencapai titik katakan 10M. Dia tahu bagaimana sampai ke sini dari nol misalnya kan. Nah, masalahnya misalnya muridnya dari minus, ini harus pernah minus juga. Baru dia bisa jemput gitu. Jadi nggak bisa dilihat dari luar, harus lihat dari dalam. Gitu. Akhirnya kan napatilas dia. Napatilas. Nah, Nabi itu diberi suatu masyarakat yang
itu kayaknya parah gitu. Paling parah. Dia bisa jemput. Dia jemput ke sana. Dijemput baru diantar. Seperti itu. Itu pemimpin. Pemimpin spiritual tuh begitu. Jemput, antar. Jangan nyalah-nyalahin, waduh kamu ya dasar nggak ada ikhlasnya, nggak ada sabarnya. Nah, kalau gitu mah bukan jemput antar, itu marahin nggak diantar. Marahin nggak diantar. Betul. Jadi orang tua harus menjemput anak-anaknya dari konteks keorangan, terus diantar ke konteks keilahian. Nah, itu yang betul. Makanya orang tua ya kalau punya anak itu ya harus belajar mentoring transendensi biar bisa jemput antar. Nah iya, anak sudah dihadirkan, dipanggil, nggak diantar. Ya harus orang tuanya dulu yang sembuh. Itu. Jadi setiap orang dewasa itu harus sudah tahu dasar penjemputan itu di mana. Puncak diantarnya di mana. Puncaknya kan ilallah. Itu puncak pengantaran itu sampai pada ilallah. Sementara manusia itu pun dasar penjemputannya di neraka jahanam. Neraka jahanam. Ngapain di sana? Menghancurkan diri lalu hidup lagi. Menghancurkan diri terus-menerus. Kan 20 peniadaan diri terus-menerus tapi nggak pernah. Dia terus begitu keadaannya. Ya seperti itu. Jadi harus tahu dasar penjemputan di mana. Neraka jahanam. Keadaan neraka jahanam itu kan orang dihancurkan lalu hidup lagi. Itu kan persis kayak Nature 20. Persis di situ. Puncaknya ke ilallah. Ketemu Allah gitu. Atau diantarkan. Nah ini dijemput dari asfala safilin sampai ahsani takwim. Nah, itu bahasa agamanya begitu. Harus tahu itu orang tua, jangan nambah-nambah lagi 02. Jangan nambah istri, jemput satu aja belum bisa, udah nambah lagi dia. Aduh, ini trayek bodong ini. Supir gelap ini. Ya, mau jemput kalau orang tuanya nggak bisa, ya bang ya. Nah, ini supir liar ini. Supir liar ini tembakan ini. Trayeknya tidak sah. Nah itulah toriko itu trayek yang sah. Bisa antar jemput. Jemput antar. Itu toriko. Makanya toriko ini itu sudah terbukti trayek yang jalan yang bisa. Metodenya bisa jemput antar. Toriko. Gitu. Itu terutama ayah. Kan pemimpin dia. Yang harus tahu jemput antar itu. Jadi Bang Yanto jangan nikah dulu Bang Yanto. Pelajari dulu dasar jemputnya di mana, puncak antarnya di mana. Seperti itu. Siap katanya. Jangan nambah-nambah lagi masalah. Jemput satu orang dulu. Seperti itu. Ayah, oh ayah. Wajib itu. Wajib. Aman ya Bang Yanto ya.
Siap. Itu ada karma di sana. Makanya kalau orang tua dulu bilang, oh ini ruhnya kesasar begitu kan. Tidak duduk pada konteks yang disediakan Tuhannya. Itu konteks keilahian gitu. Jadi sumpui kasumpui itu tapi sulit. Tergantung misalnya orang susah. Oh saya nggak bisa karena belum pernah misalnya kan. Mencari kasumpuinya itu. Tapi kalau sudah ketemu, itu hanya soal takdir saja. Hanya waktu, hanya maut. Ya kan? Yang penting bisa disumpui. Oh, di sana dia. Oh, ini penyakitnya di sini. Di Nature 15. Ya disumpui. Disumpui. Setiap kali sesi naik berapa, disumpuinya dulu di situ. Di situ. Jadi transendensi ini sebenarnya hal yang bersifat sudah, kalau di kampung itu sudah biasa. Nah itu, Bang Gianto jangan cuma siap-siap aja loh ya. Itu kata Pak Marco. Alhamdulillah hari ini suara saya agak lumayan terang lah. Kelamaan di kampung. Bapakku istrinya 13. Kaya benar bapaknya. Seperti itu. Jadi ada karma. Karma yang paling basic itu karma konteks level 1. Itu orang tua harus sumpui. Jangan serahkan ke sekolah. Sekolah nggak bisa dia. Sekolah itu bukan kasumpui. Dia hanya diajarkan cara bikin meja, cara bikin. Kan tukang. Ya kan? Sekolah itu sekolah tukang. Dulu kan tukang dokter. Nyebutnya. Tukang insinyur. Dia tukang. Kayak Bang Dul itu kan tukang insinyur, tukang bikin-bikin bangunan maksudnya. Tukang. Pengetahuan pada level teknik, ya tukang. Teknik. Nah orang tua kadang hanya tukang gitu. Tukang bikin anak, hanya level itu pengetahuan yang tidak bisa mensumpui dari konteks keorangan sampai konteks keilahiannya. Dari asfala safilin sampai ke ahsani takwimnya gitu. Harus bisa itu. Makanya kalau sekarang pakai politik, pokoknya menantu saya harus bisa, jangan hanya ilmu tukang gitu. Harus bisa sumpui dari konteks keorangan sampai konteks keilahian. Kalau enggak, coret. Nah gitu aja udah. Juga sumpui ini Bang. Nah ini bikin lama jomblo ini akhirnya. Ya harus pintar. Kalau enggak bisa diterima. Sudah bisa sumpui belum? Kalau belum, nggak bisa. Syarat nikah itu. Syarat nikah secara budaya. Itu penting. Intinya itu tadi harus penyembuhan dokter. Kayaknya ini udah nggak yang bermasalah tuh yang ya itu yang paling penting. Ini bermasalah ini. Termasuk bahasa memang. Itu kalau nggak ada bahasa, aku ilahiyah itu nggak bisa jadi mutakaliman gitu. Pembahasa pakai apa dia? Seperti itu. Itu juga harus diajarkan ilmu bahasa. Itu yang paling sulit. Sekarang itu Indonesia itu yang rumit itu orang-orang ini tidak ada pendasaran bahasa. Bahasanya itu sudah kacau, ngawur. Membedakan harkat dan harga saja sudah tidak bisa. Masa kok diri itu ada harganya? Ada harkatnya. Bukan harga. Oh, bukan salah itu harga diri. Yang punya harga itu
benda materi. Kalau diri itu tidak ada harganya, priceless. Tapi dia punya harkat. Harkat itu kemudian disediakan martabatnya gitu kan. Orang udah nggak tahu lagi itu. Harkat martabat itu taunya harga. Seperti itu. Seperti itu. Harkatnya itu dia level 1. Harokatnya itu kan. Harokatnya itu 1, 2, 3. Berapa gitu. Nilainya. Apalagi NKRI harga mati. Oh, itu bahasa yang tidak jelas itu. Masa kok jiwa sama benda disamakan, bahasanya itu kan tidak benar. Jadi Indonesia itu krisis bahasa. Krisis bahasa. Apalagi muncul sekarang diglosianya, tapi yang buat itu orang-orang nggak jelas. Mati diganti metong. Itu kan apa gitu. Mahal diganti mehong. Itu bahasa-bahasa yang bikin sakit jiwa itu. Membedakan harkat sama harga saja tidak benar. Tidak benar. Kalau di kampung itu kalau manusia itu ada adatnya. Itu harkatnya itu. Adat itu harkatnya. Bukan harga. Harkat sosialnya. Di kampung masih dipakai. Bokan. Ada harkat sosialnya dia. Sekarang dikit-dikit ubur-ubur ikan lele. Aduh. Ya, itu kacau itu. Tapi yang dibutuhkan sekarang itu pendasaran kosakata gitu. Nah, kosakata ini mau pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia itu bahasa dari suku mana? Campur baur dia. Sementara bahasa-bahasa daerah sudah lama ditinggalkan. Jadi orang-orang suku-suku ini nggantung ini. Indonesia nggak jadi, kampungnya sudah ditinggalkan, ngambang dia. Itu bencana kemanusiaan di Indonesia itu adalah tidak ada pendasaran bahasa. Tidak ada pendasaran bahasa. Di kampung sudah kita mulai, ini tanahnya sudah kita mau beresin, bikin sekolah bahasa Muna. Untuk pendasaran bahasa orang Muna. Nanti orang Muna berarti harus poligot. Bahasa Indonesia. Itu kalau dia mau merantau saja. Bahasa keluar. Bahasa ke dalam tetap bahasa Muna. Ini kan di bumi hanguskan. Hilang. Indonesia itu agak jahat. Pada titik ini dia agak jahat. Dia hilangkan bahasa dalam. Bahasa Lampung juga agak menghilang. Itu berani saya bilang, Indonesia agak jahat di titik itu. Dalam hal ini pemerintah Indonesia agak jahat. Tidak ada politik anggaran untuk menaikkan bahasa daerah itu. Nggak ada anggarannya. Nggak ada anggaran. Nggak kerasa kita hilang lama-lama. Dan itu kemarin saya contohkan. Ketika saya berhadapan dengan sepupu saya itu, ketika dia berbahasa Indonesia, dia tambah ngaco. Enggak, kamu bahasa Muna aja. Sembuh dia. Sembuh. Itu dehumanisasi itu. Jadi ada gerakan dehumanisasi yang dilakukan oleh negara. Mau apa itu? Mau apa? Yaitu tidak mendanai penggunaan bahasa daerah. Malah hanya jadikan muatan lokal. Indonesia itu yang muatan lokal. Dia hadir di Muna kok. Jadi ada rancang budaya yang keliru. Bangsa Indonesia ini. Dia keliru. Akhirnya apa? Kehilangan kita. Kehilangan kosakata. Kehilangan kosakata. Kan kedaulatan jiwa kita itu kosakata itu.
kedaulatan. Nah, itu di kampung dia udah progresif lah pokoknya. Gak bisa kita hanya mengandalkan bahasa luar. Bahasa luar itu bahasa komunikasi saja. Untuk berpikir, untuk melihat kenyataan, pakai bahasa suku kita gitu. Ya dong, jangan pakai bahasa luar, nggak jelas gitu. Gitu. Kementerian Kebudayaan pokoknya kalau datang dia di kampung itu semprot. Kamu mendehumanisasi masyarakat suku. Harusnya kan bahasa Indonesia itu hanya bahasa persatuan, bahasa komunikasi. Bahasa berpikir, bahasa melihat kenyataan itu bahasa daerah. Jadi lebih tinggi nilainya. Cara berpikir, cara melihat kenyataan itu pakai bahasa daerah. Dan itu kita nggak butuh sekolah. Sudah ada masing-masing rumah. Ini kan nggak dihiraukan itu. Hanya demi proyek persatuan Indonesia, tapi persatuan Indonesia ini mengalienasi suku-suku Indonesia. Persatuan yang kosong gitu. Jadi persatuannya itu hanya untuk persatuan baku hantam dengan Belanda waktu itu. Bukan persatuan untuk membangun kebudayaan sebenarnya. Hanya persatuan untuk melawan musuh. Persatuan baku hantam. Kayak gitu. Tapi Menteri Pendidikan yang harus kerja itu. Seperti itu. Betul. Persatuan pada akhirnya menghilangkan kebinekaan. Itu praktek kejahatan kemanusiaan. Karena persatuan menghilangkan kebinekaan. Seperti itu. Saya pernah uji nulis berita di koran. Saya pakai bahasa Muna, diprotes. Loh, ini audiennya untuk orang Muna, kenapa kamu protes? Gak usah dinaikkan lah. Nanti aku bikin sendiri korannya. Kan audienku orang Muna, ya pakai bahasanya lah. Ya, seperti Munapos, Pak. Iya, Munapos ya, Munapos gitu. Karena ini persatuan ini sudah menghilangkan kebinekaan. Sekarang itu sudah hilang banyak kebinekaan. Gak terpikirkan sama orang-orang ya. Itu karma. Salahnya orang-orang daerah itu mengizinkan orang lain, orang luar, mendefinisikan siapa dirinya. Salahnya itu orang daerah. Jadi karma juga dia. Salahnya orang daerah itu mengizinkan orang lain mendefinisikan siapa dirinya. Karena itu promosi persatuan soalnya. Promosi persatuan. Seperti itu. Oke, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Oh ya, mengingatkan ya, insya Allah Jumat besok tanggal 14 sampai 16 ya. Itu ada mentoring TLOC ya. Ini harga terakhir sebelum naik ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, silakan segera daftar. Dan bagi teman-teman alumni, silakan segera daftar riset ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.